Larasati, seorang wanita berusia 25 tahun, merasakan kebahagiaan yang sederhana di tengah kehidupan di desanya. Minimarket kecil yang dia kelola selama beberapa bulan terakhir telah menjadi bagian penting dari rutinitasnya. Minimarket ini milik Pak Rendra, seorang pria yang bisa dikatakan kaya yang dikenal sangat dermawan. Masyarakat desa sering memuji sikap baik hati dan kemurahan hati Pak Rendra, menjadikannya figur yang dihormati di kalangan penduduk. Larasati sendiri merasa sangat beruntung dapat bekerja di tempat ini, karena bosnya bukan hanya baik hati, tetapi juga memperlakukan semua karyawan dengan penuh perhatian. Setiap hari, Larasati memasuki minimarket yang bersih dan terorganisir dengan baik. Rak-rak diisi dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari, dan suasana di siang hari sangat ramai dengan pelanggan yang datang dan pergi. Layanan Larasati yang ramah dan sabar membuatnya disukai oleh banyak orang, apalagi dia cantik. Pekerjaan ini memberinya rasa stabilitas dan kenyamanan, dua hal yang sangat ia hargai setelah beberapa tahun menjalani kehidupan yang tidak pasti. Namun, suasana nyaman ini mulai berubah drastis saat malam tiba. Ketika matahari terbenam dan langit desa menjadi hitam pekat, Larasati memasuki shift malamnya. Meskipun minimarket ini tampaknya tenang di luar, di dalamnya, suasana menjadi sangat berbeda. Kegelapan menyelimuti setiap sudut toko, dan suara-suara yang tidak dapat dijelaskan mulai menghiasi malamnya. Pada malam-malam pertama, ketika Larasati mulai berjaga, dia hanya merasa sedikit cemas. Suara-suara aneh yang muncul seringkali terdengar seperti bisikan lembut yang tidak dapat dia pahami. Suara-suara itu datang dari arah yang tidak dapat ditentukan. Dan meskipun dia berusaha untuk tidak menghiraukannya, perasaan tidak nyaman tetap mengganggu. Kadang-kadang dia merasa seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Tetapi ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana, membuatnya merinding. Ketika malam semakin larut, suara-suara itu semakin keras. Langkah-langkah kaki berat yang sepertinya bergema di lorong-lorong minimarket membuat Larasati merinding. Langkah-langkah itu terkadang datang dari arah belakang, tetapi ketika dia mengecek, dia hanya menemukan rak-rak kosong dan barang-barang yang tertata rapi, dan dia mulai meragukan kewarasannya sendiri. Pada beberapa malam, Larasati mulai melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di sudut pandangnya. Bayangan-bayangan itu seolah meluncur di dinding atau bersembunyi di balik rak-rak barang. Setiap kali dia mencoba untuk melihat lebih jelas, bayangan-bayangan itu lenyap, meninggalkan Larasati dengan rasa takut yang mendalam. Setiap kali dia melewati sudut-sudut minimarket, jantungnya berdegup kencang, dan dia harus memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Larasati berusaha keras untuk tidak membiarkan ketakutannya mengganggu pekerjaannya. Dia merasa sangat bersyukur memiliki pekerjaan ini dan menghargai hubungan baik yang telah dia bangun dengan Pak Rendra. Dia tahu betapa pentingnya pekerjaan ini baginya, dan dia tidak ingin menyerah pada ketidaknyamanan malam-malamnya. Namun, semakin lama dia berjaga, semakin sering gangguan-gangguan tersebut terjadi, dan semakin kuat rasa takutnya. Salah satu malam yang paling mengganggu adalah ketika Larasati merasakan angin dingin yang menyapu minimarket. Meskipun jendela dan pintu semuanya tertutup rapat, angin itu seolah membawa bisikan-bisikan yang membuatnya menggigil. Suara-suara itu sepertinya semakin keras dan semakin jelas, hampir seperti mereka mencoba untuk berbicara kepadanya. Larasati berdiri tegak, menggenggam erat tangan dan berusaha untuk tidak panik. Dia tahu bahwa dia harus tetap rasional, tetapi perasaan yang mengisi malamnya membuat itu sangat sulit. Pak Rendra, bosnya, selalu menunjukkan sikap yang sangat baik dan perhatian. Larasati seringkali terhibur oleh ceritanya tentang bagaimana dia memulai bisnis minimarketnya dan bagaimana dia sangat peduli terhadap karyawan dan pelanggan. Namun, meskipun Pak Rendra tampaknya menjadi sosok yang sempurna, Larasati tidak dapat mengabaikan kekhawatirannya mengenai kejadian-kejadian aneh di malam hari. Keesokan harinya, Larasati seringkali menceritakan pengalaman malamnya kepada rekan-rekan kerjanya, tetapi mereka hanya tersenyum simpati dan mengatakan bahwa itu mungkin hanya imajinasi yang dipicu oleh kelelahan atau tekanan kerja. Namun, bagi Larasati itu bukan hanya hayalan.
Setiap suara aneh dan bayangan hitam yang dia alami terasa sangat nyata dan mengganggu. Suatu malam, saat minimarket masih sepi, kebetulan Larasati ingin buang air kecil. Akhirnya dia mengunci pintu dan pergi ke toilet belakang. Tapi saat dia berjalan, dia mendengar ada suara langkah yang seperti mengikutinya. Tapi saat dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Sesaat kemudian dia melihat ada bayangan hitam yang melintas. Dia tidak menghiraukan karena sudah kebelet. Saat di dalam toilet, dia mendengar ada suara bisikan di telinganya, membuatnya semakin merinding. Bulu kuduknya berdiri ketika angin bertiup pada lehernya. Segera dia cepat-cepat kembali ke kasir. Sesampainya di kasir, nafasnya terengah-engah karena lari ketakutan. Keringat dingin mengucur, tapi setelahnya sedikit tenang ketika ada pembeli yang datang. Dia mulai mencari cara untuk mengatasi ketakutannya. Meskipun minimarket terasa aman di siang hari, malam hari menjadi misteri yang tidak dapat dia pecahkan. Larasati berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya dan tidak membiarkan suara-suara itu mengganggu rutinitasnya. Dengan setiap malam yang berlalu, Larasati semakin merasa terjebak dalam siklus ketakutan dan rasa syukur yang saling bertentangan. Dia berdoa agar malam-malam yang mengerikan ini segera berakhir dan dia bisa kembali merasakan ketenangan seperti saat siang hari. Namun, dia juga merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi di minimarket ini. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya dia pahami. Di malam-malam hari yang lain, saat itu terasa sangat berbeda. Udara dingin merayap melalui setiap celah di minimarket dan kabut tebal menutupi jalanan desa. Larasati yang sedang merapihkan barang-barang di rak merasakan suhu dingin menyengat kulitnya. Dia memutar tubuhnya untuk mengatur ulang stok barang yang tampaknya tidak pernah berkurang. Dengan senter kecil yang menggantung di lehernya, dia menyisir rak-rak, memastikan semuanya tertata rapi sebelum akhir shiftnya. Saat itulah dia tanpa sadar melangkah ke sebuah genangan cairan di lantai. Permukaan licin dan dingin membuat kakinya tergelincir dengan cepat, terjatuh. Pruk. Larasati merasakan nyeri yang hebat di pergelangan kakinya saat tubuhnya menghantam lantai. Tubuhnya terkapar dalam posisi yang tidak nyaman, dan rasa sakit yang menyengat membuatnya kesulitan untuk bergerak. Dia berusaha untuk berdiri, tetapi kakinya terasa bagaikan beban berat yang tidak bisa dia angkat. Meski demikian, Larasati berusaha keras untuk tetap berdiri dan mengumpulkan barang-barang yang berserakan di sekitarnya. Dia melanjutkan pekerjaannya hingga malam usai, meskipun setiap langkahnya membuatnya semakin kesakitan. Ketika akhirnya Larasati pulang ke rumah dan mengangkat kakinya untuk istirahat, rasa sakit yang dirasakannya semakin parah. Ia memeriksa kakinya dan mendapati bahwa pergelangan kakinya bengkak dan merah. Meskipun kakinya sangat sakit, Larasati tidak memperdulikan dan memutuskan untuk tidur, berharap rasa sakit itu akan hilang saat ia bangun. Namun, keesokan paginya, rasa sakitnya tidak juga mereda. Malah Larasati merasa semakin lelah dan tidak bertenaga. Dia merasa demam dan seluruh tubuhnya terasa lemas. Dengan kekuatan yang tersisa, dia memutuskan untuk pergi ke dokter bersama dengan ibunya. Dokter yang memeriksanya menyatakan bahwa pergelangan kakinya hanya mengalami kesleo dan memberikan obat antiinflamasi serta istirahat. Ini mungkin memerlukan waktu untuk sembuh, kata dokter sambil memberikan resep. Cobalah untuk banyak beristirahat dan hindari aktivitas berat. Namun hari-hari berlalu dan kondisi Larasati tidak membaik. Demamnya semakin tinggi dan kelelahan yang dialaminya semakin intens. Dia terus mengkonsumsi obat sesuai petunjuk dokter, tetapi tidak ada perubahan signifikan. Suhu tubuhnya tetap tinggi, dan setiap malam dia terbangun dengan keringat dingin serta perasaan mual. Ketika dia tidur, suara-suara aneh dan bayangan hitam dari minimarket seolah terus menghantuinya dalam mimpi-mimpi buruk. Selama beberapa hari, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur, menunggu tubuhnya pulih. Teman-teman dan keluarga mencoba untuk menghiburnya, tetapi tidak ada yang benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi padanya. Malam itu, Larasati terbaring lemah di ranjangnya. Demamnya melambung tinggi, dan setiap gerakan terasa seperti beban berat yang menghimpit seluruh tubuhnya. Bayangan hitam dan suara-suara aneh yang mengganggu tidurnya semakin memperburuk keadaannya.
Selama beberapa hari terakhir, tubuhnya merasakan kelemahan yang luar biasa, dan rasa sakit yang tak kunjung sembuh membuatnya semakin putus asa. Teman dekat Larasati, Ardi, telah mengetahui kondisi buruknya melalui desas-desus di desa. Ardi seorang pemuda yang dikenal karena pengetahuannya tentang hal-hal gaib, adalah salah satu dari sedikit orang yang Larasati percaya untuk mencari bantuan. Ardi yang mempelajari ilmu gaib dari kakeknya, seorang yang dianggap mengerti oleh masyarakat desa tentang hal-hal klinik gaib yang sering membantu penduduk dalam mengatasi masalah spiritual dan energi negatif. Mendengar tentang kondisi Larasati yang semakin memburuk, Ardi merasa perlu untuk melakukan sesuatu agar bisa membantu temannya. Pada malam yang dingin itu, Ardi tiba di rumah Larasati dengan langkah cepat. Ia membawa segelas air putih yang tampaknya biasa saja, tetapi dengan tatapan serius dan penuh harapan, Ardi menatap Larasati dengan prihatin saat dia duduk di samping ranjangnya. "Aku merasa perlu untuk mencoba sesuatu," katanya lembut. "Air ini telah didoakan khusus untukmu. Aku yakin ini akan membantumu," kata Ardi. Larasati menatap gelas air itu dengan skeptis. Tetapi keputusasaannya membuatnya siap untuk mencoba apapun yang bisa membantu. Dia meminum air tersebut dengan perlahan. Lalu Larasati mulai merasakan rasa dingin dan kesegaran yang tiba-tiba menyapu mulutnya. Setiap tegukan terasa menenangkan, dan Larasati merasa ada sesuatu yang aneh, hampir seperti energi yang mengalir melalui tubuhnya. Beberapa saat setelah meminum air tersebut, Larasati merasakan perubahan yang drastis. Demamnya mulai mereda dengan cepat, dan suhu tubuhnya kembali normal. Kelelahan yang selama ini menghampirinya mulai menghilang, dan tubuhnya terasa lebih ringan. Dia duduk dengan hati-hati, mencoba mengerti apa yang sedang terjadi. Terasa seperti keajaiban. Larasati merasa lebih baik dalam waktu yang sangat singkat. Ardi yang terus mengamati perubahan pada Larasati merasa lega, tetapi juga khawatir. "Ini bukan kebetulan," katanya dengan serius. "Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kecelakaan biasa atau penyakit. Aku merasa ada energi negatif yang mengganggu kesehatanmu." Larasati menatap Ardi dengan penuh rasa ingin tahu dan kekhawatiran. "Maksudmu?" tanyanya. "Apa yang terjadi padaku?" Ardi menjelaskan dengan hati-hati. "Aku sudah mendengar tentang kejadian-kejadian aneh di minimarket tempatmu bekerja. Ada kemungkinan bahwa tempat itu terhubung dengan sesuatu yang lebih gelap dan tidak terlihat. Kadang-kadang, energi negatif atau arwah jahat bisa mempengaruhi kesehatan seseorang secara langsung. Mungkin inilah yang terjadi padamu." Larasati merasa gemetar mendengar penjelasan Ardi. Bayangan-bayangan hitam dan suara-suara aneh yang sering mengganggu malamnya di minimarket kini tampaknya memiliki penjelasan. Perasaan takut dan cemas yang selama ini menghantuinya mungkin bukan hanya hasil dari imajinasi atau kecelakaan fisik semata, tetapi juga disebabkan oleh kekuatan yang lebih gelap yang berada di sekelilingnya. Di malam yang sama, Larasati tidur dengan lebih nyenyak daripada beberapa malam terakhir. Dia merasa lebih nyaman dan tenang, dan keajaiban dari air yang telah didoakan oleh Ardi memberikan harapan baru. Meskipun tantangan dan ketakutan masih ada di depannya, dia merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dan benar saja, esok paginya, Larasati sakit-sakitan kembali, dan dia malah jadi kerasukan, sering teriak-teriak sendiri. Ibunya segera memanggilkan Ardi. Ardi yang diberitahu oleh ibu Larasati soal keadaannya, langsung mengajak kakeknya untuk membantu mengobati Larasati. Ardi dan kakeknya melihat keadaan Larasati yang sudah terkapar di atas kasur. Matanya melotot tajam, mulutnya menganga. Dia menerawang apa yang sebenarnya terjadi. "Sepertinya dia akan dijadikan tumbal. Ayo cepat, siapkan beberapa serai daun bidara, air, dan madu," ucap kakeknya. "Sudah kuduga kalau sakitnya kemarin bukan sakit biasa," kata Ardi. Beberapa saat kemudian, setelah disiapkan bahannya, kakek langsung mengolesi serai yang sudah dikeprek pada sekujur tubuh Larasati. Dia pun kejang-kejang, tapi sesaat kemudian dia kerasukan sosok yang sangat menyeramkan. Sosok itu mengancam Ardi dan kakeknya hingga akhirnya pertarungan pun terjadi. Ardi dan kakek terus membacakan doa-doa
Sesekali kakek menyipratkan air daun bidara pada sosok itu, hingga sosok yang ada di dalam tubuh Larasati kepanasan dan teriak-teriak. Sesaat kemudian akhirnya mereka dapat melenyapkan sosok itu juga. Dan setelah itu Larasati pun tak sadarkan diri. Setelah beberapa saat dia tersadar, kakeknya memberikan segelas air putih yang dicampur dengan madu diberikan pada Larasati. Dengan tubuh yang lemas, dia dibantu ibunya untuk duduk dan meminum air. Minumlah air ini. Setelah meminumnya, tiba-tiba Larasati merasa mual dan batuk-batuk. Akhirnya dia pun muntah. "Larasati, kenapa, Mbah?" tanya ibunya. "Ia akan dijadikan tumbal oleh seseorang." "Siapa yang tega melakukan itu, Mbah?" "Bosnya, tempat dia bekerja." "Astagfirullahaladzim." "Setelah ini, usahakan berhenti bekerja ya, dan cari kerjaan lain saja." Semenjak diobati kakeknya Ardi, Larasati merasa mendingan, dan dia sudah tidak sakit lagi. Dia mulai mendekatkan diri dan rajin beribadah. Namun Ardi masih penasaran dengan Pak Rendra yang ternyata sudah melakukan pesugihan. Dia merasa takut kalau nanti ada korban selanjutnya yang akan dijadikan tumbal atas kekayaan yang dimilikinya selama ini. Ardi merasa terdorong untuk menyelidiki lebih dalam mengenai kejadian-kejadian aneh yang terjadi di minimarket tempat Larasati bekerja. Keinginan untuk mengetahui kebenaran dan melindungi temannya mendorongnya untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai Pak Rendra dan latar belakang minimarketnya. Ardi memulai penyelidikannya dengan berbicara kepada beberapa penduduk desa yang lebih tua. Dia bertanya-tanya tentang sejarah Pak Rendra dan bagaimana minimarket tersebut bisa berdiri begitu sukses. Meskipun banyak yang memuji kedermawanan Pak Rendra, ada juga bisikan-bisikan samar yang menggambarkan sesuatu yang lebih gelap di balik kebaikan. Beberapa hari kemudian, kebetulan Ardi bertemu dengan teman seperjuangannya Pak Rendra. Teman seperjuangannya itu menceritakan banyak hal tentang seluk-beluk Rendra dulu sebelum mendirikan minimarket dan sukses. Katanya, Rendra pernah melakukan praktik ilmu hitam sebelum dia sesukses ini. Jauh sebelum itu. Katanya, mungkin 5 tahun yang lalu, Rendra sudah melakukan praktik-praktik itu. Ardi segera menyadari bahwa ada kesamaan yang mencolok antara kisah tersebut dengan apa yang dialami Larasati. Dia pun menelusuri lebih dalam tentang Pak Rendra dan menemukan beberapa jejak misterius yang menunjukkan bahwa pria itu mungkin terlibat dalam praktik-praktik serupa. Salah satu informasi yang ditemukan Ardi adalah beberapa karyawan lama yang mengingat adanya pintu rahasia di belakang rak-rak yang tertutup rapat. Entah itu untuk gudang atau ruangan apa. Keterangan ini semakin memperkuat kecurigaan Ardi bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kecelakaan dan suara aneh yang dialami Larasati. Dengan rasa penasaran yang mendalam, Ardi memutuskan untuk memeriksa minimarket pada malam hari. Dia meminta izin kepada Larasati saat berjaga di kasir untuk menyelidiki tempat tersebut lebih lanjut. Larasati, meskipun merasa cemas, setuju untuk membantunya. Dia juga ingin keluar, tapi kebutuhan ada di depan mata, jadi dia harus bertahan dulu. Ardi tiba di minimarket saat malam mulai gelap, dan suasana yang dingin dan sepi menyambut mereka. Ardi membawa beberapa peralatan yang diperlukan, termasuk senter lilin dan alat pendeteksi energi. Mereka mulai pencarian mereka dengan memeriksa area-area yang tidak terlihat dan mencoba untuk menemukan pintu rahasia yang disebutkan dalam obrolannya dengan karyawan lama. Larasati merasakan kembali ketegangan dan ketidaknyamanan dari malam-malam sebelumnya, tetapi dia tetap berani untuk mencari tahu kebenaran. Setelah beberapa saat, Ardi menemukan sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik rak-rak besar di sudut minimarket. Dengan hati-hati, dia membuka pintu tersebut dan menemukan sebuah tangga yang menurun ke bawah tanah. Ruang tersebut penuh dengan aroma lembab dan dingin yang membuat Larasati merasa semakin cemas. Larasati yang sudah bekerja lama di situ kaget, ternyata ada ruang seperti itu. Dengan senter sebagai satu-satunya sumber cahaya, mereka menuruni tangga dan menemukan diri mereka di dalam ruang yang gelap dan berdebu. Di dalam ruangan itu terdapat beberapa altar kecil yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dan lilin-lilin hitam yang sudah mati, bekas. Di dinding, Ardi menemukan lukisan-lukisan dan tulisan-tulisannya menggambarkan ritual-ritual dan sesembahan yang tidak lazim. Ardi merasa ngeri melihat beberapa barang yang tampaknya adalah bagian dari ritual.
Ada juga tulisan-tulisan yang mencatat berbagai ritual dan korbannya, menunjukkan bahwa praktek ini melibatkan pengorbanan manusia untuk meningkatkan kekuatan dan kekayaan. Catatan tersebut mencatat nama-nama korban dan tanggal-tanggal tertentu yang membuat Ardi merasa sangat prihatin. "Ini adalah bukti yang jelas," kata Ardi dengan suara rendah. "Pak Rendra terlibat dalam praktek gelap untuk mempertahankan kekayaannya. Ritual-ritual ini memerlukan korban manusia sebagai tumbal, dan ini mungkin menjelaskan semua kejadian aneh yang terjadi di minimarket." Larasati merasa mual dan gemetar mendengar penjelasan Ardi. Semua kejadian aneh dan rasa takut yang dia alami kini memiliki penjelasan yang lebih menakutkan. Dia merasa terjebak dalam permainan kegelapan yang lebih besar dari yang dia bayangkan, dan kenyataan ini membuatnya merasa tidak berdaya. Ardi mencoba menenangkan Larasati dan menjelaskan langkah-langkah selanjutnya. "Kita perlu melaporkan temuan ini kepada pihak berwenang dan memastikan agar minimarket ini tidak menjadi tempat untuk praktik semacam ini lagi. Tapi kita juga harus berhati-hati, karena Pak Rendra mungkin akan merasa terancam dan melakukan tindakan balasan." Keesokan harinya, Ardi dan Larasati melaporkan temuan mereka pada pihak berwenang, melengkapi laporan mereka dengan bukti-bukti yang ditemukan di ruang bawah tanah. Proses hukum dimulai dan minimarket ditutup sementara untuk penyelidikan lebih lanjut. Masyarakat desa terkejut dan tergerak oleh berita tersebut, dan kedermawanan Pak Rendra mulai dipertanyakan. Ardi dan Larasati merasa lega karena langkah-langkah awal sudah diambil. Tetapi mereka tahu bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa tempat tersebut benar-benar dibebaskan dari pengaruh gelap. Mereka memutuskan untuk bekerja sama untuk membantu mengungkap kebenaran dan memastikan keselamatan Larasati serta penduduk desa lainnya. Setelah mengungkap rahasia gelap di balik kedermawanan Pak Rendra, Larasati dan Ardi tahu bahwa mereka harus bertindak cepat untuk menghentikan kekuatan jahat yang mengancam. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang ahli spiritual yang dikenal dengan kemampuannya dalam melakukan ritual pemurnian dan pengusiran arwah. Pilihan mereka jatuh pada Bu Sinta, seorang dukun yang sangat dihormati di desa tetangga, yang dikenal karena keahliannya dalam menangani energi negatif dan ruh jahat. Bu Sinta setuju untuk membantu mereka dan menjelaskan bahwa ritual pemurnian yang akan mereka lakukan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Dia menjelaskan bahwa minimarket harus dibersihkan dari semua energi jahat dan harus ada perlindungan yang cukup untuk melawan serangan balik dari kekuatan gelap. Persiapan ritual dimulai dengan mengumpulkan berbagai bahan yang diperlukan, termasuk dupa khusus, lilin putih, dan berbagai ramuan yang akan digunakan untuk membersihkan tempat tersebut. Malam ritual tiba, dan suasana di minimarket terasa sangat berbeda. Udara malam semakin dingin, dan kegelapan menyelimuti tempat itu dengan ketegangan yang mengancam. Mereka harus melakukannya dengan cepat sebelum Pak Rendra mengetahuinya. Larasati dan Ardi merasa tegang tetapi penuh tekad, sementara Bu Sinta dan timnya mempersiapkan alat-alat ritual di ruang bawah tanah yang sebelumnya ditemukan oleh Ardi. Selama persiapan, Bu Sinta mengarahkan mereka untuk menjaga ketenangan dan fokus, karena gangguan yang datang bisa memperburuk situasi. Saat malam semakin larut, suasana di sekitar minimarket berubah menjadi mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar, mirip dengan bisikan dan langkah kaki berat yang pernah dialami Larasati sebelumnya. Bayangan-bayangan hitam mulai bergerak cepat di sudut-sudut minimarket, menciptakan suasana yang menakutkan dan penuh ancaman. Ardi dan Larasati bersama dengan Bu Sinta dan timnya memulai ritual dengan penuh konsentrasi. Mereka menyalakan lilin-lilin putih di sekitar ruangan dan membakar dupa, membiarkan aroma harum menyebar ke seluruh area. Bu Sinta memimpin doa-doa dan mantra, sementara Ardi dan Larasati mengikuti dengan doa dan niat murni untuk membebaskan minimarket dari cengkeraman arwah jahat. Ketika ritual dimulai, ketegangan di minimarket semakin meningkat. Pak Rendra menyadari bahwa rencananya untuk melindungi rahasianya terancam, memutuskan untuk turun tangan. Dia muncul di tengah-tengah kegelapan dengan tatapan yang penuh kemarahan dan tekad untuk menghentikan proses pemurnian. Pak Rendra mengeluarkan kekuatan gelapnya dengan menciptakan lebih banyak bayangan hitam dan suara-suara aneh yang semakin menggema di seluruh minimarket. Suara-suara itu seolah-olah berusaha mengganggu konsentrasi Larasati, Ardi, dan Bu Sinta. Larasati merasa gemetar, tetapi dia berusaha keras untuk tetap fokus pada ritual. Dia tahu
bahwa ini adalah pertarungan terakhir antara kekuatan baik dan jahat. Bu Sinta tidak terpengaruh oleh gangguan tersebut dan terus melantunkan doa-doanya dengan tekun. Dia mengarahkan Larasati dan Ardi untuk menjaga energi mereka tetap positif dan tidak terpengaruh oleh kekuatan gelap. Dengan menggunakan mantra-mantra kuno, Bu Sinta mulai membentuk lingkaran perlindungan di sekitar area ritual agar pagar gaib bisa kuat, mencoba menghalangi upaya Pak Rendra untuk mengganggu proses tersebut. Pak Rendra semakin frustasi melihat upaya mereka untuk membebaskan tempat itu. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, menciptakan gelombang energi gelap yang berusaha menerobos lingkaran perlindungan Bu Sinta. Ketegangan mencapai puncaknya saat kegelapan semakin menyelimuti minimarket dan suara-suara aneh semakin keras. Larasati merasakan hawa dingin yang menusuk dan kekuatan jahat yang mencoba menyerang pikirannya, tetapi dia tetap berfokus pada doa dan niatnya untuk mengakhiri teror ini. Ardi dengan tekad yang kuat mulai membaca mantra-mantra tambahan yang diberikan oleh Bu Sinta. Dia berusaha untuk menguatkan energi positif dan menetralkan kekuatan gelap yang mengganggu. Dengan setiap mantra yang dibaca, dia merasakan perubahan di sekelilingnya dan bayangan hitam mulai memudar. Larasati mengikuti jejak Ardi dan bersama-sama mereka berusaha keras untuk menghalau kekuatan jahat yang berusaha menyerang mereka. Setelah beberapa saat pertarungan yang sengit, Bu Sinta akhirnya mengarahkan seluruh energinya untuk melakukan puncak ritual. Dia melantunkan mantra pamungkas dengan suara yang penuh kekuatan dan lingkaran perlindungan di sekeliling mereka bersinar terang. Cahaya putih mulai menyebar dan menelan kegelapan yang mengancam, dan suara-suara aneh serta bayangan hitam mulai menghilang. Pak Rendra merasakan kekuatan gelapnya semakin terkikis. Terpaksa mundur dari minimarket. Dia melarikan diri dalam kegelapan malam, meninggalkan tempat itu dalam keadaan hancur dan penuh ketakutan. Kekuatan jahat yang selama ini mengganggu akhirnya mulai menghilang, dan suasana di minimarket menjadi tenang kembali. Dengan ritual yang berhasil, Bu Sinta dan timnya mulai membersihkan area dari sisa-sisa energi negatif. Larasati dan Ardi merasa lega dan penuh syukur karena teror yang mereka hadapi akhirnya berakhir. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Bu Sinta atas bantuannya dan merasa bahwa langkah-langkah yang mereka ambil telah membebaskan minimarket dari cengkraman arwah jahat. Meskipun minimarket telah dibersihkan, Larasati dan Ardi tahu bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai. Mereka harus memastikan bahwa semua dampak dari praktik gelap Pak Rendra tidak meninggalkan bekas yang berbahaya bagi masyarakat desa. Namun malam itu, mereka bisa merasakan rasa kemenangan dan harapan baru untuk masa depan. Setelah malam ritual yang penuh ketegangan dan pertarungan terakhir melawan kekuatan gelap, kehidupan di desa mulai memasuki fase baru. Larasati yang telah melalui perjalanan panjang penuh rasa takut dan keputusasaan akhirnya merasa beban beratnya terangkat. Minimarket yang selama ini menjadi pusat dari semua teror telah ditutup dan ditinggalkan, dan Pak Rendra menghilang tanpa jejak. Keberadaan pria tersebut tetap menjadi misteri, tetapi jejak-jejak kegelapan yang pernah mengelilinginya kini telah lenyap. Larasati tahu bahwa dia harus melanjutkan hidupnya dan meninggalkan masa lalu yang penuh dengan trauma dan ketakutan. Memutuskan untuk meninggalkan minimarket adalah langkah pertama menuju pemulihan dan pembebasan dari masa lalu yang kelam. Setelah kejadian itu, Larasati yang sudah tidak bekerja di minimarket tersebut, dia memilih untuk merantau dan mencari kerjaan di kota. Selama beberapa minggu setelah kejadian itu, Ardi tetap berada di desa untuk membantu membersihkan sisa-sisa pengaruh negatif dari minimarket dan memastikan bahwa tidak ada lagi kekuatan gelap yang tersisa. Dia juga berfungsi sebagai penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib, menggunakan pengetahuannya untuk membantu penduduk desa yang mungkin menghadapi masalah spiritual. Ardi tetap berhubungan dengan Larasati melalui telepon, memberikan kabar terbaru tentang keadaan desa. Dia juga memberitahukan Larasati bahwa langkah-langkah pemulihan di desa berjalan dengan baik dan suasana di sekitar minimarket mulai membaik. Masyarakat desa akhirnya bisa kembali ke kehidupan normal tanpa ancaman dari kekuatan jahat. Larasati merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupnya sejak meninggalkan desa. Kota besar memberinya kesempatan untuk memulai dari awal, jauh dari bayangan-bayangan hitam dan suara-suara aneh yang pernah mengganggunya. Dia menemukan pekerjaan baru dan mulai menjalin hubungan dengan orang-orang baru yang memberikan dukungan dan kebahagiaan. Meski awalnya sulit untuk beradaptasi dengan kehidupan baru, Larasati merasa bersemangat untuk menjalani hari-harinya dengan penuh harapan dan tekad.
Hari-hari Larasati di kota besar diisi dengan kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat. Dia mengambil kursus-kursus baru untuk meningkatkan keterampilannya, skill, dan mengejar minat yang selama ini terabaikan. Setiap hari dia merasa semakin percaya diri dan puas dengan pilihan yang telah diambilnya. Kehidupan baru ini membantunya untuk melupakan masa lalu dan fokus pada masa depan yang lebih baik. Dengan minimarket yang telah ditutup dan Pak Rendra yang hilang, Larasati merasa bahwa babak gelap dalam hidupnya telah selesai. Kini dia bisa melanjutkan hidupnya dengan rasa damai dan kebebasan yang baru ditemukan. Namun semenjak saat itu minimarket yang ditinggalkan terbengkalai dan menjadi bangunan angker. Banyak warga yang lewat depan bangunan itu melihat ada sosok-sosok yang menyeramkan. Sementara rumahnya Pak Rendra juga sudah ditinggalkan karena dia sudah kepalang malu. Akhirnya pindah entah kemana bersama keluarganya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari hal-hal buruk. Dekatkan diri pada Yang Maha Kuasa dan perbanyak ibadah. Demikian dari Tony FS. Terima kasih. Sampai jumpa di kisah lainnya.